Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kepulauan Seribu dan pendengar setia podcast Radio Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu untuk kita semua. Semangat beraktivitas hari ini Rabu 24 Juli 2024. Saat ini Radio Kepulauan Seribu di segmen podcast Radio Kepulauan Seribu, segmen Pelangi, pelayanan lengkap dan berinovasi, bersama saya Santi Caca dan bersama narasumber kita dari RSUD Kepulauan Seribu, Dr. Irma Yunita, sebagai MKM atau Kepala Seksi Pelayanan Penunjang RSUD Kepulauan Seribu. Baiklah pendengar setia Radio Kepulauan Seribu, dimanapun Anda berada, RSUD Kepulauan Seribu merupakan satu-satunya RSUD yang berada di wilayah Kepulauan Seribu yang didirikan karena adanya kebutuhan sebuah fasilitas kesehatan dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Baik pendengar setia Radio Kepulauan Seribu, sebelum kita membahas tema kita di pagi hari ini tentang pelayanan penunjang medis unggulan di RSUD Kepulauan Seribu, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita dari RSUD Kepulauan Seribu. Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi Mbak. Iya, gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih dokter sudah bersedia hadir di sini di Radio Podcast Kepulauan Seribu. Iya, pendengar setia Radio Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada, selamat datang di Pelangi, pelayanan lengkap dan berinovasi, podcast yang memberikan dan membahas layanan penunjang unggulan di RSUD Kepulauan Seribu. Dan di episode kali ini kami akan mengupas tuntas berbagai fasilitas penunjang yang tersedia, serta bagaimana mereka berkontribusi pada kualitas kesehatan masyarakat dan bergabung bersama kita di sini. Baik, dokter, silakan dokter untuk menyampaikan profil singkatnya dan menyapa kepada pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu. Silakan dokter. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Di sini biasa dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan kesehatan ada yang namanya sobat sehat gitu. Iya. Kalau ini sapaannya apa? Iya, kalau di sini podcast Radio Kepulauan Seribu. Podcast Radio Kepulauan Seribu. Mungkin pendengar mungkin ya. Boleh. Pendengar Radio Podcast Kepulauan Seribu. Iya. Pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu begitu. Nah, jadi salam kenal, saya Dr. Irma Yunita, MKM. MKM itu tadinya adalah gelarnya dulu MKes mungkin ya. Orang banyak kenalnya, dan MKM itu memang mulai berapa tahun terakhir itu menjadi MKM. MKM itu adalah kesehatan masyarakat. Jadi Magister Kesehatan Masyarakat. Saya alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan melanjutkan magisternya itu di Universitas Indonesia di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya bertugas di RSUD Kepulauan Seribu semenjak baru per Januari tahun ini gitu ya. Jadi kurang lebih sudah 7 bulan ya Mbak ya. Sudah 7 bulan. Sudah 7 bulan, mau nyaris 8 bulan nanti bulan Agustus ya, kita masuk ke bulan ke-8. Sebelumnya saya bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan kebetulan juga di Dinas Kesehatan saya selama kurang lebih 3 tahun hampir ya, itu saya memegang program kehumasan gitu. Jadi sedikit banyak sering mengadakan talk show, podcast, dan kita mengelola media sosial yang ada di di Dinas Kesehatan seperti itu. Nah, di sini saya di RSUD Kepulauan Seribu, saya sebagai Kepala Seksi Pelayanan Penunjang. Ya, nanti kita akan detail bahas nih ya, para pendengar Radio Kepulauan Seribu, apa sih pelayanan penunjang gitu ya. Karena kan mungkin orang taunya namanya rumah sakit ya, taunya cuma dokter, perawat, bidan gitu ya kan. Nah, di sini kita akan sama-sama bahas nanti apa itu pelayanan penunjang. Oke, terima kasih dokter. Itu dia profil singkat dari dokter kita di pagi hari ini, pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya dan berinteraksi langsung, silakan bergabung di Facebook Radio Kepulauan Seribu di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyertakan nama, alamat, dan juga pertanyaannya. Dan juga kita live Instagram RSUD Kepulauan Seribu ya. Oke dokter, silakan untuk memberikan materi singkatnya nih dokter mengenai pembahasan kita di pagi hari ini tentang
pelayanan penunjang medis unggulan di RSUD Kepulauan Seribu. Silakan dokter. Ya baik, jadi sobat pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu, sesuai dengan undang-undang kesehatan yang bicara tentang rumah sakit tentunya, dan juga rumah sakit juga punya undang-undang rumah sakit gitu ya. Lalu dari sana diturunkan juga ada Permenkes maupun dari keputusan Menteri Kesehatan terkait rumah sakit, dan tentu juga ada Pergub 114 tahun 2021 itu tentang SOTK Rumah Sakit Umum Daerah. Jadi salah satu peran atau tugas dari rumah sakit itu memberikan pelayanan penunjang. Nah, jadi ada yang namanya pelayanan medis, kemudian ada pelayanan keperawatan gitu ya, dan kemudian ada yang namanya pelayanan penunjang. Apa saja pelayanan penunjang? Itu banyak sekali ternyata, Mbak. Jadi mungkin pasien datang ke rumah sakit itu datang pertama kali pasti kemana dulu? Daftar kan? Ke loket ya, loket pendaftaran. Nah, dari loket pendaftaran mereka akan mendapatkan status pasien ya kalau istilahnya ya. Sebenarnya itu adalah rekam medis. Nah, atau bahasa Inggrisnya medical record. Dari situ mereka, apalagi sekarang kan sudah pakai sistem ya. Jadi kita sudah pakai namanya SIM-RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Nah, itu semua sebenarnya bagian dari penunjang. Itu baru awal ya. Jadi yang pertama tentu kita punya rekam medis. Nah, kemudian ada beberapa lagi unit yang sifatnya tentu namanya saja penunjang gitu. Jadi menunjang dari layanan medis. Nah, untuk pelayanan medis sendiri itu kan ada dokter, perawat, dan bidan gitu ya. Nah, mungkin para pendengar radio juga taunya yang namanya tenaga kesehatan itu ya nggak jauh dari dokter. Dokter juga ada dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis gitu ya. Spesialis juga ada banyak gitu ya, banyak ragam. Kemudian ada perawat, ada bidan, tapi ternyata ada tenaga kesehatan lainnya gitu. Apa saja? Misalnya apoteker. Nah, itu apoteker, ada lagi asisten apoteker. Itu semua bagian dari pelayanan penunjang, dan mereka masuk dalam unit farmasi ya. Kalau yang besar sebutnya instalasi farmasi begitu ya. Nah, kemudian ada lagi laboratorium. Jadi kalau misalnya Mbak Cindy kan pasti pernah ke rumah sakit kan? Mbak Santi, oh ya Mbak Santi, tadi belum kenalan ini ya kita ya. Mbak Santi, jadi kalau ke rumah sakit udah pernah kan? Pernah. Kalau ke dokter misalnya udah punya anak, iya, sudah. Misalnya anaknya demam, biasanya dokter anak akan merujuk untuk periksa laboratorium, periksa darah gitu ya, atau juga ronsen misalnya kita ada batuk atau keluhan atau misalnya ada kecelakaan patah, itu pasti akan diarahkan untuk pemeriksaan ronsen. Nah, itu ronsen merupakan bagian dari unit radiologi namanya. Itu juga bagian dari pelayanan penunjang. Nah, itu sudah berapa tuh? Cukup banyak ya. Jadi pertama rekam medis, kemudian kedua ada farmasi, ketiga radiologi gitu ya. Kemudian ada lagi kalau misalnya pasien ini dengan keluhan ada masalah gizi gitu ya. Ada misalnya dengan sekarang kan lagi marak tuh stunting gitu ya. Stunting yang selalu digalakkan oleh Bapak Bupati juga gitu ya. Pada anak-anak yang bermasalah terhadap perkembangan atau pertumbuhannya terkait gizi, kita juga ada yang namanya unit gizi gitu. Nah, itu juga salah satu bagian dari pelayanan penunjang. Gizi itu ada yang namanya ahli gizi atau nutrisionis gitu. Jadi itu tenaga kesehatan juga ya. Nah, jadi mungkin masyarakat, terutama pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu, tenaga kesehatan itu ada banyak sekali ragam gitu. Nah, sebenarnya ragam dari tenaga kesehatan itu memang di rumah sakit juga banyak ya, tapi kita juga kenal adanya puskesmas. Puskesmas itu malah lebih ragam lagi, ada 9 jenis tenaga kesehatan. Jadi kalau lebih detailnya lagi ya. Nah, tapi kalau yang di rumah sakit itu tadi ada apoteker dengan asisten apotekernya, kemudian ahli gizi juga ada yang S1, ada juga yang D3, dan itu juga sebenarnya ada dokter spesialisnya, dokter spesialis gizi klinik gitu ya. Jadi dia menunjang bagian dari unit gizi. Nah, kemudian tadi kan kalau misalnya mau periksa darah, laboratorium itu juga ada tenaga kesehatan yaitu analis laboratorium gitu ya. Nah, kemudian untuk dokter spesialisnya ada penanggung jawab laboratorium yaitu dokter spesialis patologi klinik atau SPPK ya, dikenal dengan SPPK. Kita punya satu dokter spesialis patologi klinik. Nah, kemudian itu baru ada berapa? Ada 4 ya? Iya. Jadi kalau di total pelayanan penunjang itu ada 14, Mbak. Banyak ya, dokter? Banyak sekali. Nah, jadi itu dari 4 itu yang besar. Jadi laboratorium, farmasi, radiologi, rekam medis, gizi 5 ya.
Jadi masih ada berapa tuh? Masih ada 9. Cukup banyak. Nah, jadi dari sana mungkin juga teman-teman tahu bahwa kalau misalnya ke IGD gitu ya, kita kan mau pasien ini kan ada tindakan harus di hekting, dijahit gitu ya. Misalnya ada kecelakaan. Itu alatnya itu atau dikenal dengan instrumen ya. Kemudian kemarin kan episode yang lalu Dr. Roy, Kepala Seksi Pelayanan Medis juga menyampaikan bahwa kita sudah punya kamar operasi. Nah, kamar operasi itu instrumennya juga harus steril gitu. Jadi ada unit yang khusus untuk menangani sterilisasi instrumen. Itu namanya CSSD. Gitu ya. Itu juga bagian dari pelayanan penunjang gitu ya. Ada 5, 6. Nah, kemudian yang ketujuh kita punya kamar jenazah. Itu juga pelayanan penunjang. Kamar jenazah ketika ada baik itu misalnya meninggalnya di luar ataupun di dalam rumah sakit, biasanya kan menuju proses selanjutnya gitu ya. Itu pemulasaran jenazah dan seterusnya bisa dilakukan di unit kamar jenazah gitu ya. Itu ada 7. Nah, kita mungkin bahas satu-satu ya. Boleh. Mangga Mbak. Ya. Iya. Nanti tadi detail lagi kita bahas lagi lebih banyak. Iya, banyak sekali ternyata ya dokter seputar pelayanan penunjang di RSUD Kepulauan Seribu. Seperti itu ya. Oke dokter, di sini juga ada beberapa pertanyaan. Nanti ini berhubungan dengan yang sudah dokter berikan materi tadi ya. Kira-kira apa saja sih jenis dari pelayanan penunjang yang tersedia di RSUD Kepulauan Seribu, dokter? Ya, jadi tadi yang saya jelaskan bahwa itu yang besar-besar kan ada 5 ya tadi. Kemudian ditambah lagi ada totalnya sebenarnya ada 14. Ada 14. Ada beberapa rumah sakit yang dia mungkin ada layanan penunjangnya itu lebih lagi daripada atau subnya ya. Misalnya radiologi itu ada yang namanya radiologi intervensi. Misalnya untuk kasus-kasus kemoterapi dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau untuk di kita, karena kita ini sesuai dengan Pergub, klasifikasi rumah sakit kita termasuk kelas D gitu. Nah, untuk kelas D yang membedakan adalah SDM-nya, jumlah bed gitu ya. Tapi secara pelayanan penunjang sebenarnya sesuai dengan kelas rumah sakitnya gitu. Jadi kalau rumah sakitnya lebih tinggi, maka akan lebih ragam lagi pelayanan penunjangnya gitu, karena dia menunjang sesuai dengan jenis layanan yang ada. Nah, tapi kalau di RSUD Kepulauan Seribu kelas D, walaupun kelas D nih dan berada di kepulauan gitu ya, Mbak, itu kita sudah cukup lengkap. Yang tadi yang saya sebutkan kita punya 14 unit pelayanan penunjang. Iya, secara fasilitas sudah lengkap ya, dokter. Sudah lengkap untuk penunjang pelayanan kesehatan. Benar, sudah lengkap sekali. Kepulauan Seribu. Nah, kemudian tadi saya baru sebutin 7 ya. Satu-satu nih supaya pendengar radio juga nggak dijabarkan satu-satu gitu ya. Dokter ya. Boleh dijabarkan satu-satu. Boleh. Tadi sudah 7 ya. Iya. Kemudian lanjut lagi kita ada yang namanya pemeliharaan sarana prasarana gitu. Jadi kalau misalnya ada khususnya alat elektronik ya, kita kan punya alkes ya, alat kesehatan, alat elektromedik gitu ya. Itu seperti alat rekam jantung gitu ya. Kemudian laboratorium itu juga banyak sekali kan alat-alat untuk pemeriksaan lab itu semuanya elektromedik itu. Nah, dan harganya juga mahal banget lumayan itu Mbak, lumayan mahal ratusan juta ya asetnya, aset kita itu aset negara. Bener. Kemudian kita punya radiologi kan alat ronsennya gitu ya, dan seterusnya itu harus dipelihara. Nah, yang memelihara siapa? Itu adalah tadi IPSRS, instalasi pemeliharaan rumah sakit, sarana rumah sakit. Nah, cuman di sana kita spesifiknya karena sarana prasarana ini kan nggak hanya alat elektromedik atau alkes, tapi juga ada rumah tangga, alat kantor, misalnya aircon, AC gitu ya, selang, pipa dan seterusnya. Tapi kita juga ada yang namanya elektromedik. Nah, dipisah. Kalau untuk penunjang, layanan penunjang yang sifatnya medis itu dia elektromedik. Jadi mereka yang memelihara alat-alat kesehatan gitu. Nah, itu juga salah satu jenis tenaga kesehatan juga, mereka adalah profesi ya. Jadi profesinya adalah ahli elektromedik gitu, atau disingkat dengan ATEM gitu ya. Jadi ada ahlinya, dokter. Ahlinya sendiri, betul. Jadi dia kalau misalnya kadang-kadang mesinnya error, alat rekam jantung error misalnya ya. Nah, itu juga dia salah satu profesi yang ada di pelayanan penunjang. Nah, itu 8.
Ada lagi 9, yang ke-9 itu kita yang namanya rumah sakit itu kan harus dijaga ya kebersihannya, Benar, dokter. kesehatannya, lingkungannya. Nah, jadi ada unit namanya Kesling, Iya. kesehatan lingkungan, atau kalau dikenal kalau ininya sebagai SDM-nya itu adalah ahli sanitarian gitu. Nah, Kesling ini juga ada yang Kesling khusus puskesmas gitu ya. Ada juga Kesling rumah sakit, dan ini sangat erat sekali kami berhubungan dengan Dinas Lingkungan Hidup biasanya. Iya. Atau kalau di sini Sudin ya. Iya. Sudin LH. Kalau ikut mendengar Sudin LH, kita sapa di sini gitu ya. Boleh Karena kita disapa, sering dokter. banget berhubungan Iya, gitu. benar sekali. Ya, jadi kita punya Kesling ahli sanitarian, dan SDM-nya kita punya 1 orang ahli sanitarian. Nah, itu yang ngurusin apa? Misalnya AMDAL gitu ya. Kalau misalnya masyarakat pernah dengar ya. Jadi rumah sakit juga punya tuh ya kan. Kemudian ada perizinan terkait dengan air limbah gitu ya. Misalnya kan ada limbah medis, kan dipisah tuh sampahnya ya. Sampah-sampah, dokter. Sampah-sampah medis yang non medis. Nah, itu Kesling gitu, Mbak. Iya, itu tugas dari kesehatan lingkungan. Dari atau kesehatan Kesling, lingkungan, ya. betul. Dan itu juga sangat penting ya. Misalnya kalau limbahnya nggak benar, milahnya sampai airnya, apalagi di Kepulauan Seribu tuh sangat khusus. Iya, Dia benar. harus sampah itu nggak mungkin setiap hari diangkut gitu. Beda Iya. kalau kita yang di darat ya. Di rumah sakit itu mereka paling lama 3 hari itu udah diangkut limbahnya. Kalau di sini nggak mungkin kan, pasti butuh waktu gitu ya. Nah, itu ada kekhususan sendiri dengan kondisi Kepulauan Seribu. Iya, jadi intinya rumah sakit harus bersih, dokter ya. Harus bersih, dan itu dikelola dengan sangat baik, termasuk juga dia mengelola seperti jentik nyamuk gitu ya. Kalau misalnya DBD, kasus DBD itu kerjaan Kesling tuh. Oh, Kesling itu kerjaan. Jentik nyamuk, termasuk juga ada serangga misalnya, atau ada tikus misal gitu, seperti itu. Nah, itu juga kerjaannya Kesling ya. Baik, cukup dokter. banyak. Nah, selain Kesling sebenarnya sangat erat ini pasangan. Satu lagi adalah K3 RS. K3 itu kesehatan keselamatan kerja. Nah, mungkin teman-teman dari Sudin Tenaga Kerja ya, Sudinaker Trans ya. Trans. Itu juga erat sama K3. Nah, kita rumah sakit juga punya K3 RS gitu. Nah, K3 RS ini memastikan teman-teman bekerja itu dalam kondisi yang selamat, ya kan, sehat gitu, sesuai dengan namanya ya, K3 RS ya. Nah, jadi teman-teman K3 ini salah satu programnya adalah medical check up karyawan, gitu. Jadi untuk karyawannya ya, jadi memastikan bahwa karyawan rumah sakit itu harus sehat, gitu kan, harus fit, betul. Harus bugar. Jadi misalnya ada pemeriksaan kebugaran gitu ya, itu dikerjakan oleh tim K3 RS. Itu biasanya berapa kali dalam 1 bulan atau biasanya 1 minggu, dokter? Kalau untuk tes kebugaran itu kita rutin sih, paling tidak ya 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 ya, kali. per semester biasanya ya. Cuma kalau tergantung juga, kalau misalnya memang kita nggak punya atau agenda kita nggak cukup padat, ya mungkin bisa 3 bulan sekali seperti itu. Dan itu sebenarnya dari Dinas Kesehatan maupun suku Dinas Kesehatan juga suka membina gitu ya, tes terkait dengan K3 ini gitu, pembinaan. Selain untuk kesehatan karyawannya, juga keselamatan karyawan. Benar. Nah, jadi kalau misalnya ada potensi cedera atau misalnya terjadi bencana, ya kan, itu harus tempat evakuasi, titik kumpul, misalnya terjadi kebakaran, itu kerjanya K3 RS gitu ya. Jadi udah berapa itu, Mbak, tadi dihitung nggak? Udah saya 9 sebutkan. 9, dokter. Masih ada banyak lagi ya. Ya, lah jadi memang ragam sekali pelayanan penunjang ini. Dan kita melingkupi banyak sekali jenis tenaga kesehatan gitu. Nah, jadi mungkin bisa juga pendengar Radio Kepulauan Seribu memisahkannya, penunjang ini ada yang medis, ada yang non medis gitu. Karena kalau medis dia terkait sekali dengan klinis gitu ya. Misalnya tadi radiologi, laboratorium gitu ya, ahli gizi gitu ya, itu sangat klinis ya, itu memang yang medis gitu. Nah, tapi kalau yang non medis tadi CSSD, kamar jenazah, K3 RS gitu ya, kemudian IPS RS termasuk ATEM gitu ya, itu semua yang non medis seperti itu. Oke, lanjut lagi, Mbak. Dokter, kalau fokus dari layanan unggulan yang ada di Rumah Sakit RSUD Kepulauan Seribu ini, kira-kira ada nggak sih perbedaannya dari fasilitas kesehatan yang lainnya? Kalau tentu istimewanya gini ya,
di RSUD Kepulauan Seribu ini selain kita memang rumah sakitnya adalah rumah sakit paling, kalau kelas itu kan ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Dan di DKI Jakarta khususnya kita punya 32 rumah sakit gitu ya, Mbak. Dari 32 rumah sakit itu kita punya satu rumah sakit kelas A, RSUD Tarakan. Kelas A berarti kan udah paling tinggi ya, berarti secara jumlah bed pasien, secara SDM, secara jenis spesialisasi juga lebih lengkap, paling lengkap gitu ya rumah sakit kelas A. Kemudian ada kelas B. Nah, kelas B itu kita punya 4 ya, ada 4 yang tersebar ada di utara, barat, selatan, timur gitu. Nah, itu juga nggak kalah hebat juga ya, maksudnya mereka juga sudah sangat kompleks, lengkap dengan segala peralatan SDM-nya. Dan kemudian kita punya rumah sakit kelas C. Nah, kelas C ini merupakan pengembangan dari rumah sakit kelas D sebenarnya. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta gitu ya, mengembangkan banyak sekali rumah sakit kelas D yang tersebar di hampir mungkin tiap kecamatan itu memiliki rumah sakit kelas D. Nah, khusus untuk Kepulauan Seribu ini adalah rumah sakit satu-satunya yang ada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Iya, spesial ya dokter. Betul. Ya gitu. Dan secara fasilitas sebenarnya sudah lengkap dokter ya. Oke, dokter, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana pelayanan penunjang dapat membantu dalam diagnosis penyakit? Ya, tadi penunjang ini istilahnya kayak kalau kita membayangkan ya, mungkin para pendengar bahwa supaya paham juga ya masyarakat, kalau bangun rumah tuh kan misalnya ada pondasi, ada tiangnya. Nah, ibaratnya begitu ya. Penunjang ini merupakan tiang-tiang dari sebuah bangunan gitu. Jadi kalau tanpa ada tiang itu ya bangunannya roboh. Seperti itu juga kalau pelayanan medis, dokter melakukan pemeriksaan gitu ya. Kan biasanya ada yang namanya wawancara, anamnesis gitu ya. Kemudian ada anamnesis itu kan riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, semua ditanya gitu. Nah, kemudian tidak hanya itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Setelah pemeriksaan fisik, dokter mungkin akan mulai menegakkan working diagnosis gitu ya, atau diagnosis kerja dari pasien ini. Itu kan harus disingkirkan nih, ada beberapa diagnosa. Mungkin ada misalnya contoh ya Mbak, ada datang pasien tuh demam. Demamnya lebih dari 3 hari. Nah, dokter mau periksa semuanya normal misalnya ya, tapi demamnya udah lebih dari 3 hari, sehingga dokter tidak bisa melakukan diagnosa atau menyingkirkan dari berbagai diagnosa banding tadi tanpa adanya pemeriksaan penunjang. Jadi itu tidak langsung didiagnosis penyakitnya apa dokter ya? Jadi harus ada pemeriksaan. Harus pemeriksaan penunjang, dan itu akan lebih tepat. Karena kalau misalnya tanpa ada pemeriksaan penunjang, diagnosanya masih sifatnya suspek. Gitu, karena tidak bisa menjadi sebuah diagnosa pasti gitu ya. Nah, dengan adanya pemeriksaan penunjang ini itu bisa melengkapi diagnosanya dokter. Misalnya tadi demam lebih dari 3 hari, dokternya akan melakukan pemeriksaan laboratorium, bisa dengan darah rutin, darah lengkap, atau pemeriksaan kimia darah gitu ya. Nah, misalnya pasiennya juga ternyata kuning gitu kan, harus diperiksa fungsi hati dan sebagainya, itu dari pemeriksaan laboratorium gitu. Nah, misalnya pasiennya batuk-batuk, udah lebih dari 2 minggu nggak sembuh-sembuh, sesak nafas, itu kan perlu pemeriksaan radiologi, ronsen. Nah, pemeriksaan penunjang, dokter tidak bisa mendiagnosa hanya dengan mungkin pemeriksaan fisik pakai stetoskop seperti itu ya. Ada suara mengi, wheezing misalnya kan, mengi, ngik gitu ya, atau misalnya suara ronchi gitu kayak suara dahak gitu ya, lendir yang tidak keluar begitu ya. Nah, tapi tidak bisa dokter mendiagnosa itu sebuah bronkitis atau bronkiolitis atau bahkan pneumonia gitu ya, tanpa ada pemeriksaan radiologi. Nah, radiologi ini kan ronsen juga kita di ekspertise istilahnya ya, dibaca oleh dokter spesialis radiologi gitu. Seperti itu. Jadi gambarannya saya rasa pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu bisa paham ya betapa penting pemeriksaan penunjang dalam menegakkan diagnosa seperti itu. Dokter, kalau untuk mendiagnosis itu biasanya butuh waktu berapa lama dokter? Tergantung dengan pastinya gitu. Diagnosa pasti itu ya tergantung dengan klinis pasiennya seperti itu. Kadangkala ya ada beberapa kasus yang dia sudah sangat jelas, misalnya contoh diabetes mellitus, sakit gula atau kencing manis ya istilah orang awam ya. Nah, itu dia mungkin sudah ada yang namanya trias gitu ya, trias diabetes, poliuria, sering pipis, polidipsia ya gitu ya. Kemudian polifagia, dia banyak minum, banyak makan. Nah, itu dengan trias itu sebenarnya kalau dengan wawancara
dokter itu sudah ibaratnya wah ini 80% diabetes nih gitu. Tapi dia tidak bisa menegakkan pasti itu diabetes tanpa ada pemeriksaan penunjang. Benar. Dia harus lengkap dengan pemeriksaan gula darah gitu. Bisa gula darah puasa, gula darah sewaktu atau 2 jam setelah makan gitu. Nah, setelah ada hasil labnya, wah dokternya bisa dengan pasti DM, diabetes mellitus, ya kan ada tipe 1, tipe 2 begitu. Nah, jadi pemeriksaan ini sangat tergantung diagnosa tadi tergantung sekali dengan klinis pasiennya. Ada kala tadi yang saya bilang kalau dia sudah jelas gejalanya, dokter udah 80% sebenarnya ya, tapi dia nggak bisa pasti, masih suspek gitu kan tanpa ada pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu. Iya, baik dokter ya. Lengkap sekali jawaban dari dokter ya, pendengar setiap podcast Radio Kepulauan Seribu. Oke dokter, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada pelayanan penunjang yang khusus untuk penyakit tertentu? Jadi kalau spesifik ya pemeriksaan penunjang untuk penyakit tertentu tentu sangat tergantung sama diagnosa pasiennya gitu ya. Klinis pasien juga. Tadi contoh radiologi juga sebenarnya nggak cuma ronsen loh Mbak. Di situ ada yang namanya USG. Ultrasonografi. USG juga macam-macam. Ada USG perut gitu ya kan, abdomen misalnya ada batu empedu atau misal batu ginjal gitu kan. Atau bahkan ada yang namanya USG ehokardiografi gitu. Itu untuk melihat jantung gitu ya kan. Nah, itu juga dari radiologi juga sangat ragam ya. Jadi tergantung dengan klinis pasiennya dan nanti biasanya kan di screening dari dokter umum gitu ya. Dan kita karena rumah sakit kan merupakan fasilitas kesehatan tingkat lanjut, itu biasanya kita menerima rujukan dulu dari FKTP primer dari puskesmas. Nanti dari puskesmas akan rujuk ke kita sehingga biasanya itu udah di luar dari penyakit dasar. Jadi kalau di puskesmas tuh ada 144 penyakit dasar yang bisa ditangani di puskesmas. Kalau misalnya dokter sudah mengarah, oh ini lebih daripada penyakit dasar harus dirujuk, maka ketemulah spesialis di rumah sakit. Nah, biasanya memang kalau misalnya kan tadi ada kelas rumah sakitnya. Kalau dia ada beberapa kasus yang di kita mungkin nggak bisa ditangani, diagnosanya mungkin dengan pemeriksaan penunjang yang ada tuh nggak cukup. Jadi harus dirujuk ke rumah sakit yang besar, rumah sakit tipe B atau tipe C atau bahkan ke tipe A, kelas A gitu ya. Nah dari kita kan biasanya dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP, dokter spesialis dalam hal ini kan kita punya 4 dasar ya seperti yang Dr. Roy sebelumnya sampaikan. Nah, penyakit dalam, kemudian ada anak, kandungan, kebidanan, obgyn gitu ya, atau bedah. Nah biasanya kan bedah nanti, oh ini harus bedah digestif yang ngerjain, subspesialis, itu akan dirujuk gitu. Dan itu diagnosanya lebih akurat lagi, pemeriksaan penunjangnya lebih kompleks lagi seperti itu. Iya, tergantung seberapa parahnya penyakit yang diderita oleh pasien ya dokter. Benar, seberapa parah, seberapa rumit ya kan? Iya, kalau masih bisa dilayani di RSUD mungkin bisa dilayani ya dokter. Di rumah sakit kelas D, betul, di rumah sakit Pulau Seribu. Oke dokter, kita lanjut ya dengan pertanyaan selanjutnya. Dokter, bagaimana prosedur untuk mendapatkan pelayanan penunjang medis di RSUD Kepulauan Seribu? Oke, jadi ketika masyarakat atau pasien ya kita bilang ya dirujuk ke rumah sakit kita, mereka pasti nanti awalnya melakukan pendaftaran. Kalau memang mereka itu kasusnya rawat jalan, mereka akan diarahkan ke poliklinik. Tapi kalau kasus gawat darurat itu akan diarahkan ke unit IGD, instalasi gawat darurat, dan itu 24 jam. Nah, nanti dari sana dia akan dilakukan pemeriksaan baik oleh assessment dulu ya, oleh perawat atau bidan atau kemudian selanjutnya oleh dokter. Nah, kalau dia di poliklinik kan spesialis ya gitu. Kalau dia di IGD dokter jaga atau dokter umum. Nah, nanti setelah itu dokter akan melakukan pemeriksaan tadi yang saya bilang. Mereka akan anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, jika diperlukan pemeriksaan penunjang, dokter akan melakukan rujukan. Jadi tadi tidak semua pasien yang datang itu dilakukan pemeriksaan penunjang, tidak. Jadi tergantung kasus. Nah, yang bisa menentukan atau memberikan rujukan pemeriksaan penunjang itu adalah dokter, gitu. Jadi nggak bisa misalnya nih pasien datang ke rumah sakit langsung, dok saya mau periksa ini deh laboratorium, saya mau periksa gula, saya mau periksa kolesterol, nggak bisa. Nggak bisa langsung seperti itu. Dia harus melalui dokter dulu gitu kan, menyampaikan keluhannya apa, nanti dokter akan mengarahkan. Kadang-kadang pasien, saya sakit kepala nih dok, kayaknya kolesterol saya tinggi deh gitu kan. Nah itu self diagnosis tuh namanya.
Kadang dokternya, oh iya Bu, coba sebentar kita tensi dulu. Oh tensinya ternyata 180. Oh pantas tensinya tinggi, sakit kepala, dikasih obat dulu ya. Atau bahkan 200 gitu tensinya ya. Dikasih obat dulu, ibunya duduk dulu, tiduran, dikasih obat. Nah nanti baik kan turun, udah nggak lagi sakit kepala gitu kan. Nah mungkin nggak perlu pemeriksaan penunjang. Jadi intinya pasien ketika mau melakukan pemeriksaan penunjang itu harus mendapatkan pengantar terlebih dahulu dari dokter, seperti itu. Ya, tergantung kasus dari pasiennya juga ya dokter. Benar, ya. benar. Oke. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah biaya untuk pelayanan penunjang terjangkau bagi masyarakat dokter? Oke, dikatakan terjangkau saat ini kita sudah dengan era JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Benar, atau kita punya BPJS Kesehatan gitu ya. Nah itu, dan hampir cakupannya kalau untuk di Jakarta tuh lebih daripada 80 bahkan 90% ya. Yeah. Warga Jakarta tuh sudah memiliki JKN atau BPJS Kesehatan. Nah, dengan adanya BPJS Kesehatan ini, maka tentu pasien itu bisa berobat dengan gratis gitu ya. Tapi tentu ada administrasi yang perlu dilengkapi. Mereka harus bawa kartu BPJS gitu ya. Mereka punya bawa identitas seperti ID card atau KTP atau SIM misalnya gitu ya. Kemudian kalau dia ke rumah sakit, kalau di poliklinik harus ada rujukan dari FKTP-nya dari puskesmas atau klinik Pratama seperti itu. Nah itu jadi sebuah prosedur yang wajib mereka siapkan. Kalau misalnya IGD itu tanpa rujukan karena dia kasus gawat darurat. Istilahnya kalau dia udah udah sesak nafas atau serangan jantung, kan nggak mungkin dia mau minta rujukan dulu ke puskesmas ya. Jadi silakan langsung ditangani di IGD 24 jam dengan membawa tadi kartu BPJS gitu. Tapi kalau gawat darurat biasanya sih entah kalau ada keluarganya ya keluarga yang menyiapkan gitu. Tapi kalau pasiennya sendiri mungkin dia buru-buru ya nggak sempat bawa kartunya. Nah, apalagi sekarang kan semua terintegrasi tuh antara kartu BPJS tuh sama NIK, nomor induk kependudukan. Jadi biasanya kalau dia hafal NIK-nya dari sistem udah kelihatan sebenarnya. Sudah ada datanya. Sudah terintegrasi. Biasanya begitu. Tapi kalaupun misalnya dia juga lupa, dia nggak bawa KTP juga. Nah, biasanya nanti disusulkan boleh. Kalau kasus gawat darurat gitu kan. Dia 1 kali 24 jam bisa diurus. Dan kalaupun nih misalnya kita juga punya kasus ya Mbak, banyak banget kasus yang ke rumah sakit itu dia belum punya kartu BPJS. Ada juga. Nah tapi ketika dia ibaratnya harus bayar gitu ya dengan segala pengeluaran itu, dia nggak punya uang. Itu dianggap warga tidak mampu ya. Nah itu bisa kita lakukan pengurusan untuk mengaktifasi kartu BPJS-nya. Biasanya kita koordinasi sama puskesmas gitu ya. Di mana dia warga mana? Oh ternyata warga Pulau Harapan gitu ya. Itu kan berarti kita koordinasi dengan puskesmas utara gitu. Nah nanti dari situ dia akan koordinasi sama RT, ketua RT RW untuk memberikan surat keterangan tidak mampu. Akan diurus ke BPJS, terbit kartu BPJS-nya diaktifasi. Jadi itu bisa diurus gitu. Jadi gampang dan mudah sebenarnya untuk urus surat BPJS ya pendengar setia. Baik dokter, jawabannya sangat memuaskan ya. Kita lanjut dokter ya. Bagaimana sih RSUD Kepulauan Seribu memastikan kualitas pelayanan penunjang? Tentu kami harus berkomitmen ya. Karena tadi salah yang disebutkan di dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, ataupun juga dari Permenkes, keputusan Menteri, ataupun juga Pergub itu menyatakan bahwa rumah sakit memiliki fungsi selain tadi fungsi medis, fungsi untuk penunjang, juga fungsi non medis. Salah satunya adalah menjaga kualitas atau mutu dari layanan. Nah, salah satunya tentu adalah layanan dari penunjang. Jadi penunjang itu harus punya namanya quality control, gitu ya. Kita punya sasaran mutu atau sarmut ya istilah kita sebutnya, bukan semut ya. Sarmut. Nah, sasaran mutu itu akan dievaluasi. Biasanya ya bisa tiap bulan atau bisa per triwulan atau per semester atau bahkan endingnya per tahun sekaligus laporan tahunan. Nah, nanti di sana dari setiap unit, tadi yang saya sebutkan kita punya 14 unit ya di bawah pelayanan penunjang, itu kita memiliki sasaran mutu masing-masing. Misalnya contoh, laboratorium gitu ya Mbak. Pasien datang diperiksa, disampling ya, diambil darah sampai hasil keluar itu berapa lama, begitu. Nah, misalnya dia kalau kasusnya sito, ada yang namanya sito ya, istilah kita sito itu artinya segera, emergency. Kalau misalnya itu kasusnya segera, contoh misalnya serangan jantung ya, harus periksa
enzim jantung misalnya, atau dia pasien demam berdarah dengan sudah perdarahan, sudah shock, itu kan emergency tuh sito. Nah itu harus kurang dari berapa, 15 menit misalnya ya. Kalau dia kasusnya normal, kurang dari 30 menit seperti itu. Nah itu kita memiliki sasaran mutu dari setiap unit. Termasuk juga untuk radiologi, farmasi gitu ya. Misalnya dari resep masuk obat itu berapa lama sih keluarnya? Kan nggak mungkin dia resep obat sekarang keluar obatnya sampai 3 jam gitu ya, kelamaan ya Mbak. Pasiennya pasti komplain ya. Nah jadi kami selalu menjaga kontrol itu, dan kami juga melakukan survei kepuasan masyarakat atau SKM. Nanti jadi dari setiap pasien yang datang, baik itu ke unit penunjang tadi gitu ya, terutama penunjang medis ya, itu kita minta survei, mereka jawab pertanyaan apakah sudah puas misalnya ya, atau belum. Kalaupun belum, silahkan menghubungi kami, berikan aduan seperti itu. Nah ya, mumpung aduan, saya belum bahas, kita masih punya satu unit namanya tim PKRS, promosi kesehatan rumah sakit. Itu juga bagian dari penunjang. Nah jadi tim PKRS ini berbarengan sama tim humas sebenarnya Mbak. Kalau humas itu di bawah tata usaha gitu ya. Jadi tim promosi kesehatan rumah sakit ini, PKRS, itu salah satunya mereka adalah posting media sosial gitu ya, terus juga melakukan edukasi kepada pasien yang datang lagi menunggu, kita kasih penyuluhan nih gitu. Nah itu tim PKRS, termasuk juga dengan kegiatan seperti ini juga agendanya tim PKRS seperti itu. Promosi ya Dokter. Promosi kesehatan. Promosi kesehatan ya. Baik Dokter, kita lanjut dengan pertanyaannya Dokter. Apakah ada inovasi terbaru dalam pelayanan penunjang di RSUD Kepulauan Seribu? Ya, kalau bicara inovasi, sebenarnya kita itu selalu berusaha ya untuk melakukan inovasi, suatu hal yang baru. Inovasi itu kan suatu hal yang baru. Nah, tapi bisa jadi beda antara Kepulauan Seribu dengan rumah sakit yang mungkin tadi kelas A, kelas B, kelas C, atau bahkan sesama kelas D, tapi dia kondisi atau situasinya di darat. Iya, di daratan. Nah, kalau kita kan di kepulauan. Jadi mungkin itu suatu hal yang biasa di darat gitu ya. Di daratan tuh suatu hal yang biasa, tapi di kepulauan itu suatu hal yang luar biasa. Luar biasa sekali, betul. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu kami lakukan. Dan kami juga tentu sering sekali berkomunikasi dengan rumah sakit lain di darat untuk bisa juga kaji tiru gitu. Kami belajar dari mereka apa saja sih pengelolaan, misalnya contoh kayak farmasi sih yang paling banyak sebenarnya ya, karena kan itu ada pengelolaan obat-obatan. Nah, mereka harus melakukan stok opnam setiap bulan. Bukan setiap bulan saja, mungkin ya nanti ada juga per minggu, bahkan harian. Jadi setiap hari itu kan obat keluar, itu kan kecil-kecil ya Mbak. Misalnya pasien datang kasih obatnya ada yang 5, ada yang 10 gitu kan. Nah itu mesti detail. Nah pencatatan pelaporannya itu bisa kita lakukan dengan sistemisasi. Jadi terdigitalisasi, kita bisa bikin aplikasi, kita bisa bikin berupa mungkin aplikasi berbasis web atau berbasis Android misalnya ya. Nah ada salah satu apoteker kita punya 2 apoteker. Itu satu apoteker kita sudah melakukan inovasi di tahun 2023 dan namanya Mas Gary. Dan kebetulan dia juga ketua tim PKRS gitu ya. Jadi Mas Gary, apoteker kita ini melakukan inovasi dalam hal pencatatan obat-obatan khusus pasien geriatri atau pasien lansia, pasien lanjut usia. Nah, itu dia berbasis website. Jadi setiap itu mereka input gitu ya ke dalam sistem tersebut. Itu sebuah inovasi yang sangat baik sekali gitu ya. Nanti bisa di kesempatan berikutnya kita bisa undang Mas Gary untuk jadi narasumber lagi. Boleh, di podcast dokter, ini ya. Baik Dokter, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pelayanan penunjang membantu dalam pemulihan pasien Dokter? Dalam segi tadi kan segi diagnosa ya. Sekarang pemulihan. Penunjang juga tentu sangat penting. Misalnya pasien dengan tadi ya demam berdarah, kan demam berdarah mungkin ada yang sudah pernah pengalaman nih ya pendengar podcast radio. Kalau DBD dirawat itu dia kan perjalanan penyakitnya 7 hari ya, tergantung dia datangnya misalnya udah demam hari keempat, biasanya perawatannya 3 hari. Tapi kalau dia baru demam hari kedua gitu ya, itu biasanya perawatannya bisa 4 ya atau 5 hari, bahkan tergantung klinis pasien. Nah setiap hari biasanya pasien DBD, anak saya juga udah pernah kena DBD nih. Nah itu dia periksa labnya setiap hari gitu ya. Kenapa? Karena dokter akan monitor bagaimana kondisi pasiennya. Kan yang paling sering itu dicek ada trombosit ya.
trombositnya berapa. Kalau DBD kan cenderung di bawah 100.000 ya. Tapi nggak cuma trombosit, ada yang namanya HB, hemoglobin, ada yang namanya hematokrit. Jadi itu adalah suatu pemeriksaan untuk memonitor terjadi hemokonsentrasi. Hemokonsentrasi itu di mana sudah mulai ada kebocoran plasma atau tanda-tanda terjadi dehidrasi atau shock gitu. Karena ada, kalau kasus berat dari demam berdarah adalah DSS ya, Dengue Shock Syndrome. Nah itu harus diwaspadai, sehingga setiap hari pasien demam berdarah itu harus periksa darah gitu. Nah itu pemeriksaan penunjang sangat penting. Dokter tidak bisa monitor secara fisik ya, dia harus melakukan pemeriksaan lab harian seperti itu. Itu salah satu yang contoh kondisi akut. Kondisi kronis misalnya pasien dengan kanker ya kan, lesinya seperti apa sih? Misalnya dia kanker paru, ronsen, dilihat di ronsen kan, oh ternyata lesinya sekarang kurang lebih 10 cm. Terus dia melakukan terapi ya, misalnya bisa kemoterapi atau radioterapi. Dokter mau tahu seperti apa sih efek dari ini ya, maksudnya kemoterapinya apakah berhasil atau tidak. Biasanya dia akan ronsen ulang gitu. Atau pasien dengan patah tulang misalnya, habis dioperasi dikasih bidai misalnya kan, dikasih pen, kan setelah operasi biasanya ronsen lagi kan, untuk melihat apakah pennya terpasang dengan benar atau tidak, seperti itu. Nanti 3 bulan dicek lagi, misalnya pennya udah bisa dicabut gitu ya, seperti itu. Iya, sedetail itu ya dokter. Benar. Ya. Okay. Jadi pemeriksaan penunjang sangat penting sekali ya. Benar banget dokter ya. Baik dokter, ini pertanyaan yang terakhir dokter ya. Apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan penunjang di RSUD Kepulauan Seribu? Ya, kalau bicara tantangan di setiap instansi, setiap unit pasti mengalami. Apalagi kita yang berada di kepulauan. Di Kepulauan Seribu. Nah, tantangan yang pertama yang saya rasakan ketika saya mendapatkan SK di Kepulauan Seribu gitu ya, itu pasti adalah geografis, jarak. Kita berada di pulau yang tentu kita untuk menuju ke sini kan nggak bisa naik helikopter ya. Iya. Dokter kaget kapal gak? Ya. Dokter kaget nggak waktu pertama kali tugaskan di Pulau Seribu? Pasti kaget karena saya tidak pernah kan kita biasanya naik mobil gitu ya. Sekarang naik kapal dokter. Naik motor, betul, sekarang naik kapal gitu. Kalau biasanya kan di darat kiri kanannya tuh ini kan daratan aja gitu. Kalau sekarang laut gitu kan. Benar. Nah jadi itu yang paling tantangan pertama. Jadi kalau misalnya obat habis ya kan, alat laboratorium itu butuh reagentnya gitu kan. Nah kita sebut dengan bahan medis habis pakai ya, BMHP atau bahan-bahan habis pakai lah. Nah itu kan kalau habis, kita kalau misalnya di darat ibaratnya kita bisa pinjam deh rumah sakit tetangga gitu kan ya. Baik kalau kasus emergency tinggal telepon pakai motor cepet gitu. Tapi kalau sekarang kita di pulau nggak bisa ya kan Mbak. Nah terus ditambah lagi naik kapalnya kan ada jam-jamnya kan. Nggak bisa kita mau sekarang harus diantar, yuk kapalnya udah berangkat, nggak bisa nunggu besok lagi gitu. Nah itu tantangan yang paling besar pastinya. Jadi butuh waktu yang banyak ya dok. Benar. Dan tentu itu salah satu ya, masih banyak sekali tantangan ya. Tapi yang paling utama adalah terkait dengan geografis kita. Benar seperti itu ya. Dokter, terima kasih, itu dia tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh dokter secara langsung ya. Silakan dokter untuk menyampaikan pesan untuk warga Kepulauan Seribu dan juga pendengar radio podcast Kepulauan Seribu. Ya baik, terima kasih. Tentunya di sini saya akan menyapa tidak hanya pendengar podcast radio Kepulauan Seribu, tapi juga para yang followers dari Instagram RSUD Kepulauan Seribu maupun juga Instagramnya Dinas Kesehatan DKI Jakarta gitu ya. Nah, tentu kami di sini RSUD Kepulauan Seribu terus berusaha maksimal untuk memberikan layanan yang tentu bermutu begitu ya, baik itu layanan medis maupun juga layanan penunjang medis dan non medis begitu. Dan kita patut syukuri sebenarnya ya, untuk khususnya warga Kepulauan Seribu, kita memiliki rumah sakit umum daerah kelas D yang memiliki ragam layanan yang sudah saya bilang sudah cukup lengkap gitu ya, karena memang untuk rumah sakit kelas D dan itu berada di kepulauan, kita sudah memiliki dokter spesialis lengkap 4 dasar gitu ya, dan itu sangat membantu warga Kepulauan Seribu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan tentu kami dari manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu akan terus berusaha untuk memberikan layanan yang maksimal kepada seluruh warga, dan pastinya lebih baik memang nggak usah sering ke rumah sakit ya. Itu tandanya sakit gitu ya, tetap saja mencegah lebih baik daripada mengobati. Benar demikian sekali, ya. Oke, pendengar setia Radio Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada, demikian podcast Pelangi ya,
pelayanan lengkap dan berinovasi hari ini mengenai pelayanan penunjang medis di RSUD Kepulauan Seribu bersama dengan Dr. Irma Yunita ya. Terima kasih dokter sudah berbagi ilmu di sini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Mbak, sama-sama. Baik pendengar setia Radio Podcast Kepulauan Seribu, itu dia tadi obrolan kita bersama narasumber dari RSUD Kepulauan Seribu, Dr. Irma Yunita mengenai pelayanan penunjang medis unggulan di RSUD Kepulauan Seribu. Semoga bermanfaat. Terima kasih pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu. Sampai di sini dulu pembahasan menarik kita dengan RSUD Kepulauan Seribu. Sampai jumpa di podcast Pelangi berikutnya. Terima kasih, saya Santi Caca mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.